Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, melanjutkan pagi kini surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqada zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Sehingga setelah Allah melapangkan dada itu, timbullah kebijaksanaan, rasa kearifan, pertimbangan yang adil. Bukankah dengan petunjuk kami dadamu telah lapang menghadap segala kesulitan? Dalam ungkapan bahasa kita sendiri pun telah terkenal dipakai kata-kata lapang dan sempit dada sebagai ungkapan pikiran yang sempit. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Insyirah dengan pertanyaan. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kemudian Buya Hamka menjelaskan, dengan adanya kelapangan dari Allah itulah berbagai macam kesulitan yang kita temui di dalam hidup itu mendapatkan solusi. Kadang dada kita menjadi sempit karena masalah keluarga, kadang karena masalah pribadi, kadang karena beban pekerjaan. Yang melapangkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang acak baca, Rabbis rahli sadri, Pak minta kelapangan dada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari doa yang dicontohkan di dalam Al-Quran, dan perlu awak baca di sana awak menghadapi banyak permasalahan. Tempat mengadu itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat, wa wada'na anka wizrak. Buya Hamka menulis, telah kami lepaskan daripadamu beban beratmu. Berbagai tafsir telah saya baca tentang arti wizraka. Wizrak, apa arti wizrak? Beberapa ahli tafsir mengatakan beban berat ialah tekanan dosa yang menimpa perasaan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menguatkan bahawa wizrak di sini ialah dosa-dosa, dan itu dosa-dosa zaman jahiliyah. Meskipun zaman jahiliyah Rasulullah tidak pernah menyembah berhala, tapi satu tafsir yang menarik hati dan cocok untuk perasaan kita adalah apa yang diriwayatkan, dan kami telah lepaskan dirimu dari beban beratmu, ialah tanggung jawab kenabian. Sebab menjadi nabi dan rasul adalah beban berat. Itu telah dibuat ringan oleh Allah sehingga tidak berat memikulnya lagi. Jadi Rasulullah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, berarti memikul amanah. Ada kewajiban yang harus ditunaikan, dan itu adalah sebuah beban berat, dan itu akan ringan apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah akan membantu rasulnya. Jadi dalam tafsir diartikan beban berat itu adalah beban kenabian, kewajiban selaku seorang nabi dan rasul. Itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan untuk awak dalam kehidupan sehari-hari, bara banyak kesulitan-kesulitan awak yang diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Jadi Allah telah banyak meringankan
beban kehidupan, bahkan seluruh beban kehidupan awak tu tak mungkin awak pikul kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allazi anqada dhahrak, yang telah menekan punggungmu, yang telah menjadi bebanmu. Meskipun demikian beratnya beban kenabian yang laksana membuat tulang punggung menjadi bungkuk, namun sebutanmu kami naikkan, namamu kami junjung tinggi. Tidaklah disebut tentang namaku, pasti di sana namamu turut disebut juga bersama namaku. Artinya Nabi Muhammad SAW dimuliakan dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu tasabih nama Nabi Muhammad SAW. Jadi beban-beban berat Rasulullah akan diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja beban-beban yang awak hadapi dalam hidup akan diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya awak harus selalu kembali kepada Allah, harus selalu banyak berdoa kepada Allah, dan harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kedua dari ayat fa inna ma'al usri yusra. Jadi setelah Allah menggambarkan beratnya beban Rasulullah dan Allah memberi kelapangan, kemudian ditegaskan oleh Allah, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Bagi orang yang mendalami bahasa Arab, yusran disabitkan 2 kali. Al-usri disabit kalau 2 kali. Yusran itu nakirah, umum. Sementara usri itu ma'rifah. Yang yusran itu yang berarti kemudahan, yang nakirah itu berarti jauh lebih luas dari kesulitannya. Sehingga ada ungkapan iza staddat alaikumul balwa fafakkir fi alam nasrah fa innal usri baina yusraini. Kalau kamu ditimpa kesulitan, iza staddat alaikumul balwa fafakkir fi alam nasrah, maka perhatikanlah surat alam nasrah. Fa innal usri, satu kesulitan itu baina yusraini, antara 2 kemudahan. Jadi kalau menghadapi kesulitan, hayatilah, renungilah surah alam nasrah. Antara satu kesulitan itu akan ada 2 kemudahan, dan kemudahan yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukmin awak meyakini setiap kesulitan yang awak hadapi pasti ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap musibah itu akan menghapus dosa awak. Musibah itu akan menjadikan awak dakik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman awak, makin banyak musibah awak hadapi. Sebaliknya makin tak dulu keimanan, ketakwaan, lamah iman, lamah takwa, tak dulu ujian dalam hidup. Ya. Asadun nas balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang di muka bumi itu yang paling baik ujiannya adalah para nabi, kemudian para ulama, kemudian orang yang paling dakik dengan ulama, dan yang paling mirip ya. Orang paling baik ujiannya adalah Rasulullah. Karena memang inna akramakum indallah atqakum wa ana atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, dan yang paling bertakwa itu ana ni Nabi ambo orang paling bertakwa. Berarti ambolah orang yang paling baik ujiannya dalam hidup. Maka setelah wafat Rasulullah SAW, orang yang paling baik ujian hidupnya adalah para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Barik ujian para ulama itu kadang awak tak tahu. Kadang awak adalah ulamanya baru. Ulama mungkinlah memikirkan diri awak seorang. Masyarakat itu kadang-kadang tak tahu apa yang dilakukan oleh ulama untuk menyelamatkan mereka. Itu je awak ya. Semakin saleh awak, semakin baik ujian. Ya, selama puasa Ramadan lah banyak ibadah yang awak lakukan, amal saleh.
kuat ketakwaan awak. Sudah Ramadan kau ujian ketakwaan itu akan datang bertubi-tubi. Awaklah banyak salat sunat, tarawih, duha, tahajud, banyak baca Quran, banyak bersedekah, siam, qiyam selama bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, tujuannya dari ketakwaan. Maka ujian ketakwaan pun akan semakin meningkat. Dan itu awak harus banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja Buya Hamka. Ya, yang tafsirnya awak baca kini, ujian kehidupan beliau pun luar biasa. Mulai setelah jadi ulama, setelah Indonesia merdeka, yang ujian Buya Hamka itu juga luar biasa. Termasuk di hari kemerdekaan. 17 Agustus itu adalah hari-hari terberat dalam kehidupan Buya Hamka. Nah, itu bisa baca dalam kehidupan beliau. Sehingga 17 Agustus itu setiap orang yang bertemu beliau seolah-olah orang mentertawakan beliau. Ya. Sehingga dia murung beberapa hari sampai akhirnya beliau kabur dari Medan ya. Tidak ada orang yang mengantarkan beliau dari Medan kecuali hanya seorang orang ya. Padahal sebelum itu beliau orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tulisan beliau tersebar di Asia Tenggara. Tapi di hari-hari kemerdekaan itu adalah hari tersulit. Di antara yang menenangkan beliau waktu itu adalah isteri beliau sendiri, dan itu dipuji banyak oleh Buya Hamka. Isteri yang tidak pernah sekolah, isteri yang tidak pernah terdidik, tapi di hari-hari paling sulit dalam kehidupan Buya Hamka justru ditenangkan oleh isteri beliau. Masalah yang dihadapi oleh Buya Hamka, silakan baca biografi beliau. Jemaah rahimakumullah. Kemudian awak baca di situ, mungkin ada sedikit gambaran dari Buya Hamka ya. Kalau saya bawa berminung ya, kesulitan dan perampasan kemerdekaan itu cerita Buya Hamka tentang kemerdekaan. Maulah rasanya diri ini gila, tetapi akal terus berjalan, maka ilham Allah pun datang. Cepat-cepat saya baca Al-Quran, sehingga pada 5 hari penahanan yang pertama, ini bercerita Buya Hamka yang di penjara ya, karena Buya Hamka di penjara dalam waktu yang cukup lama ya, 2,5 tahun. Cepat-cepat saya baca Al-Quran, sehingga pada 5 hari penahanan yang pertama 3 kali Al-Quran khatam dibaca. 5 hari di penjara 3 kali khatam Al-Quran. Ini Buya Hamka. 5 hari di penjara 3 kali khatam Al-Quran. Lalu saya atur jam-jam buat membaca dan jam-jam buat mengarang tafsir Al-Quran yang saya baca itu. Demikianlah hari-hari berjalan terus dan tidak mengetahui. Demikianlah hari berjalan terus dengan tidak mengetahui dan tidak banyak lagi memikirkan bilakah akan keluar, maksudnya dari penjara. Akhirnya setelah terjadi kekacauan politik gara-gara komunis pada 30 September 1965 dan bulan Mei 1966 saya dibebaskan. Saat itu saya telah selesai membaca Al-Quran sampai khatam lebih dari 150 kali. Di Mawat. Di Mawat. Ya, sejak saya masukkan di penjara dan bulan Mei 1966 saya dibebaskan. Saat itu saya telah membaca Al-Quran sampai khatam lebih dari 150 kali dalam masa 2 tahun. Dan saya telah selesai pula menulis tafsir Al-Quran 28 juz. Karena 2 juz 18 dan 19 telah saya tafsirkan sebelum ditangkap dalam masa 2 tahun. Dan kemudian itu pada tahun 1968 saya dan almarhumah istri dapat naik haji. Kami bawa pula anak kami yang kelima, Irfan. Lebih dari separuh belanja perjalanan kami bertiga ini ialah dari hasil honorium royalti tafsir Al-Azhar juz 1. Dari hasil menulis
Ya, Buya Hamka bisa naik haji dengan istrinya dan dengan anaknya ya. Jadi ambo pernah ya, tahun mungkin setelah corona atau sebelum corona, ya ceramah di Payakumbuh itu selama setahun ya. Tema ceramah tak macam-macam. Tema ceramah cik saja, Buya Hamka, cik itu seceramah ya, selama setahun ya. Karena ayat-ayat yang wak baca, hadis-hadis yang wak baca itu kan teori ya. Prakteknya adalah dalam kehidupan ulama. Di situ wak perlu membaca biografi para ulama. Makanya suka baca biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, biografi Buya Hamka, biografi Nyak Canduang, biografi Nyak Parabe, ulama-ulama itu termasuk tadi malam buat biografi Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekh Albani tadi malam. Kalau Al-Quran dan hadis itu teori ya. Prakteknya dalam kehidupan para ulama bab membimbingkan Al-Quran ya. Makanya Allah sendiri tegas-tegas dalam Quran ya, naqussu min amba'ihim ma nusabbitu bihi fuadak. Kami kuatkan hati engkau hai Muhammad. Kuat iman dan takwa Nabi Muhammad itu melalui kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran ya. Sebagian orang yang tidak paham, ala ceramah ustaz kuat cerita-cerita saja. Sedangkan Allah saja menguatkan iman Nabi Muhammad itu dengan biografi. Makanya ahli-ahli tafsir itu termasuk Buya Hamka adalah orang yang peduli dengan biografi. Dan itu lawak sampaikan dalam penafsiran mungkin sebelum i'tikaf. Ibnu Hajar yang mengarang Fathul Bari selama 32 tahun dengan 2,400 referensi masih mengarang buku biografi. Imam Asy-Syaukani yang mengarang Nailul Autar, kitab yang paling luas membahas masalah hadis ahkam, pun menulis biografi ulama-ulama abad ke-8. Imam Asy-Syaukani yang mengarang tafsir apa judul Fathul Qadir pun seperti itu, dikarangnya biografi ulama di zamannya. Termasuk Buya Hamka, termasuk ulama-ulama lain peduli dengan biografi. Jadi kalau baca biografi Buya Hamka itu dari masa keteknya di Padang Panjang, suka nonton bioskop, kadang lubang bioskop itu daging orang Cik Ayam, tapi yang penting bisa menonton belah tabun Cik Ayam kan. Itu dikisahkan oleh Buya Hamka masa kecilnya. Beba cakak ke Selayang, beba cakak ke Tanah Batok, ceritakan oleh Buya Hamka. Kemudiannya walaupun seperti itu nyo rajin baca, pulang sekolah pustaka, pulang sekolah pustaka. Nyo rajin baca kelebihan Buya Hamka. Sampai akhirnya dipindahkan orang tuanya ke Parabe. Di Parabe hobinya mendengar orang berundiang, mendengar orang pasambahan, mendengar orang pantun. Kemudian ada ayam cik. Di mana ada ayam? Aku ayam Maliak, saya tolong melawan. Kan nama Maliak waktu ketik. Tapi nya santiang baca, penulis tetap. Sehingga konsep-konsep ceramah orangnya nyombean, konsep pidato untuk muhadarah. Karena dulu di Minang itu sekolah-sekolah, musala-musala sampai di kampung-kampung, ya diadakan lomba pidato ya. Jadi musala tempo dulu itu melatih orang untuk orator. Adalah lomba pidato antar surau. Jadi bara surau di Jorongko, bara surau di musala kau diadakan lomba pidato. Jadi andai kini bulan Ramadan dalam lomba pidato itu lah Minangkabau 100 tahun yang silam lah dipraktekan seperti ini. Dan itu digemari oleh Buya Hamka. Sampai apa jamaknya baca rayanya bingung yang saya lihat. Pergi ke rumah pak batamulo ibu tiri. Pergi ke rumah pak ke rumah mak batamulo ayah tiri. Sehingga kadang Buya Hamka stresnya lari sini dari Padang Panjang kan lari sini meninjau surang. Jalan kaki pulang balik. Itu penderitaan Buya Hamka. Akhirnya apa yang merantau lah, perginya ke Jawa sampai balik tahun. Akhirnya pulang lah balik lah, pergi merantau lah ke Makkah lainnya. Dah dong ngecek kapak, dah dong ngecek kamak. Pergi ke Medan. Dari Medan, baru dia sampainya ke orang awak yang di Medan. Ambo ke pergi mengaji, ke sekolah ke Makkah. Maka orang-orang Minang di Medan tahun 28 tu mengumpan pitih untuk Maliak alun Buya Hamka ada Maliak nama baru. Seperti itu kepedulian orang Minang tempo dulu kalau mendengar ada orang kapai ke Makkah. Dan ada kisah lain ya seperti tadi juga cerita sampai di Lawang di Matu ada orang kan haji. Jadi orang kapai ni haji tu barak jorabano sama-sama tu di mukanya balatang kambui. Maka sepanjang jalan tu orang meletakkan piti 1 sen, 2 sen, 3 sen untuk pergi ke Makkah. Karena orang ke Makkah tu biasanya pergi alim pulang ulama ya.
Karena mereka pergi ke Makkah tu dalam waktu yang lama, dia tek kapal mereka belajar tafsir, nahu, hadis. Mereka kadang puasa lah tiba di Makkah. Dari puasa ke musim haji 3 bulan lo. Mengaji lu di Makkah selama 2 bulan 3 bulan tu. Mereka pulang dari Makkah sekian bulan lu dah tek kapal. Belajar lu dah tek kapal. Itulah lulus pesantren jadinya lah. Maka orang dulu kalau haji itu berarti orang alim. Orang kalau lah haji itu jadi buya. Dia memang dipelajari mana masalah kamu. Bukan fi selfie di mata gak situ bakodak kan. Kalau haji kini kan di mata gak aku di Safa, aku di Marwah, aku di Siko. Itu perjalanan Buya Hamka lah. Kita sampai di Makkah. Modal pas-pasan. Di Makkah cari kerajo. Kerajo lo di penerbitan orang cetak kitab. Sudah hanya kerajo dari pagi. Zurazur baca lo lah. Baca lo lah. Tapi gaji pas-pasan. Kadang sampai mati ni Makkah tu. Dia tak ada negeri makan. Sampai akhirnya selesai haji. Jadi Buya Hamka waktu haji pertama tu tak sempat ke Madinah. Ke Makkah saja. Ke Makkah saja. Tak ada sempat ke Madinah dah. Waktu haji pertama ya. Makanya waktu beliau haji berikutnya di Surah Soekarno beliau menangis tiba di kuburan Nabi. Kalau baca kisah tu muhlah menangis. Kemudian pulang Buya Hamka dia bertemu Gus Salim. Mangang sikonya Gus Salim. Mencak pulang lah akan munyian sikonya Gus Salim. Dia Gus Salim waktu tu kerajo di Jeddah. Akhirnya pulang Hamka. Pitih ada ongkos kapal saja. Maka dari Makkah ke Jeddah jalan kaki. Dia ada orang kawan ke jalan kaki. Tiba di perjalanan nampak orang alinan pingsan, kini nak mati, kini nak sakit, tiba lo takut ikut mati lo boy ko. Akhirnya kawan nama bagi pitih naik kenderaan selawat ke Jeddah baru Hamka pulang. Turun di Medan, dak do jubah agak salai, dak do lo nama juga sorban agak salai. Dak do sorban, dak do jubah. Pada itu Buya Hamka pulang di Makkah. Kalau kini alun tiba di Makkah lah do sorban, dak do jubah. Kan penderitaannya dia Buya Hamka. Sebenarnya baru bertamunya bapaknya terharu. Dia gia sorban, dia gia jubah dia ayahnya. Kemudian disuruh nikah. Dan sepanjang ceritanya kalau ceritanya nama sudah mereka penderitaan Buya Hamka. Ya. Jadi yang terakhir yang barik penderitaan Buya Hamka yang beliau ceritakan di sekolah masalah beliau mengarang tafsir. Jadi kalau baca tafsir Buya Hamka tu salah saya Cik Jus beliau sebutkan Jusko selesai di rumah sakit angkatan darat. Jusko selesai di penjara. Jusko selesai di sekolah tulis. Bahkan ada yang 1 juz itu selesai kurang dari 1 bulan. Dicari Facebook kamu ada kurang sebulan selesai 1 juz menafsirkan Al-Quran. Karena memanglah menyatu dengan Al-Quran, hidup-hidup beliau bersama Al-Quran. Bahkan ada juz tafsir Azhar kata Buya Hamka. Setelah tafsir ko ambo karang, ambo pasaran kana ambo tafsir ko jadi nampak-nampakan ke orang juz tertentu. Kecuali besoklah mati ambo dak bari keluar tafsir ko. Atau lah batuka penguasa. Dak Soekarno presiden dak nampak orang tafsir. Kenapa tafsir itu mungkin mengkritik tentang pemerintah yang zalim, baru juang-juangnya. Kalau kini tahu mereka tambah di penjara. Tapi Allah mentakdirkan batuka generasi jatuh Soekarno, naik Soeharto, ya Buya Hamka langsung bebas sehingga tafsir itu langsung beredar ya. Jadi dalam tafsir Azhar itu banyak kisah-kisah ya, realita kehidupan yang dijalani oleh Buya Hamka. Baik itu saja dalam tafsir-tafsir lain. Contohnya kalau baca tafsir Qurtubi. Qurtubi itu kan artinya Cordova itu. Ya, Imam Qurtubi lahir di Cordova, dia Spanyol Andalus. Kemudian untuk ilmu ke Mesir, di Mesir beliau karang. Dan dalam buku beliau ceritakan contohnya pengalaman Imam Qurtubi waktu kami dulu di Andalus tu di Spanyol sedang parang. Ambo tengah malam tu sakit parut. Maka ambo pergi ke tempat yang dekat atas surat. Untuk BAB. Sedang BAB itu tiba musuh di muka ambo. Dengan kenderaannya, tidak dengan kuda atau sejenisnya. Tilang aku musuh awak surang tengah malam baru sakit lari kira tiba musuh itu. Ambo baca ayat Al-Quran. Mungkin kedua-dua kalau ambo baca ayat Al-Quran dan musuh itu mendengar itu langsung larinya. Itu kan pengalaman pribadinya tu. Itu juga ulama-ulama lain tu kadang dalam biografi beliau, dalam tafsir, dalam hadis tu pengalaman-pengalaman, kisah-kisah beliau ya. Itu sangat menarik. Itu yang dicontohkan oleh Buya Hamka ya. Sampailah akhirnya Buya Hamka bebas dan yang acok diulang-ulang orang ya. Waktu beliau Soekarno meninggal, pasan Soekarno ambo kalau mati besok Soekarno
Buya Hamka menjadi imam salat ambo ya. Disampaikan orang ke Buya Hamka, dan Buya Hamka memang lalu imam dia jadi imam untuk Soekarno ya. Karena perlu paham ya. Tahun sampai puluhan Soekarno lah banyak membaca tulisan Hamka. Tapi Soekarno tidak pernah tahu siapa Hamka. Sampai akhirnya waktu Soekarno itu dibuang ke Bengkulu, Soekarno mungkin mengirim surat atau meminta nyuingin mana batamu jo Hamka, bentuk ala orang jo Hamka. Tahun itu ya, karena Hamka itu di Medan ya, selama 10 tahun sampai Jepang masuk, Hamka ada di Medan. Akhirnya bertemulah pertemuan pertama dengan Soekarno. Sejak itu terjadi hubungan baiknya. Sampai tahun 65 waktu ayah Buya Hamka dibuang ke Batavia atau ke Jakarta, kemudianlah dibebaskan. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menyuruh ya agar Hamka menjapui ayah Buya Hamka dan dibawa pulang ya. Dan awak faham ya, antara ayah Buya Hamka dan Nyak Canduang tu banyak perbezaan pendapat ya. Nyak Canduang ke orang tarikat, kaum tua lah, nawaitu usalli. Sementara Buya Hamka enggak ya. Tapi di ayah Buya Hamka, Dr. Abdul Karim Amrullah, kaum muda mungkin tak suka usalli, tak suka nawaitu, mungkin termasuk berbedaan masalah hari raya, tak hisab, ru'yah, hal-hal seperti itu, banyak perbedaan. Tapi waktu ayah Buya Hamka dipenjara oleh Belanda, ulama-ulama Sumbar kompak lah membelanya. Termasuknya Canduang sendiri, dikirim surat, pulanglah, awak berdakwah balik di Sumbar, seperti itu ulama terdahulu. Tapi setelah Buya Hamka sampai di Jakarta, ingin membawa ayahnya pulang ke Minang, melapor ke Soekarno aja, Pan Soekarno. Waktu itu Soekarno alun presiden lah, tak boleh. Dr. Abdul Karim Amrullah harus tetap di Jawa. Kalau di Padang, di Minang tu isi kampuan lah ulama sesadonya. Di Jawa pun ada ulama, tu bahasa Soekarno kira-kira. Jadi bawa beliau ke Padang, Padang tu isi lah ulama saja. Seperti ini dakik dengan Buya Hamka, ayah Buya Hamka dengan Soekarno. Sehingga waktu Buya Hamka kembali ke Padang ya, di Tanjung Priok atau di kereta api ya, terminal kereta api, bertemu Soekarno. Pasan Buya Hamka, celia-celian ayah Ambo. Ambo kembali ke Padang. Itu kisah Buya Hamka, dakik dan jaraknya dengan Soekarno. Kemudian setelah Indonesia merdeka, ya Soekarno pun bagi amanah ke Buya Hamka agar menjadi Amirul Hajj, memimpin jamaah haji. Kemudian Buya Hamka sebelum pai pamitlah ke Soekarno, tidak bisa ambo hadir kini perayaan 17 Agustus. Kemudian di perjalanannya Buya Hamka di kapal tetap membawa mesin ketik, tetap menulis. Dan sedang menulis itu adalah jamaah haji ke pelukisnya. Di lukisnya Buya Hamka sedang mengetik di atas kapal, dan itu bagus tulisan Buya Hamka, silakan dibaca. Ya jamaah rahimakumullah, panjangnya cerita nak tentang Buya Hamka. Jadi kesimpulan dari ayat ko, awak harus banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesulitan hidup yang akan awak temui ya. Tapi innamal usri yusran. Kemudian dua ayat terakhir, fa iza faragta fansab. Apabila telah selesai satu perkara, maka tegaklah. Jadi janganlah mau main-main ya. Selesai satu pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan yang lain. Itu motivasi untuk bekerja, untuk berbuat, jangan jadi orang pamaleh. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap ya. Jadi wa iza faragta fansab, selesai satu pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan yang lain, dan selalulah berharap kepada Tuhan, dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap. Banyak berdoa kepada Allah, tetap optimis terhadap apa yang kita kerjakan, dan tidak ada kesuksesan melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itulah pertemuan terakhir awak di Ramadan tahun kini, dan Ramadan tahun besok tak tahu. Ya, semoga awak bisa bertemu balik, bisa i'tikaf balik, bisa jawab ngaji tentang tafsir, ya tafsir Al-Quran. Jadi mungkin selama bulan Ramadan itu ambo dah hadir 2 kali, yang sekali digantikan oleh Ustaz Heru
Kalau kini terakhir awak berarti dalam surah Alam Nasrah. Kena saya Ustaz Son. Tuan besok sambunglah balik. Dari situ lah lanjutkan menafsirkan Al-Quran. Ya, kemudian ada kata-kata yang terkenal dari Said Qutb ya. Said Qutb itu awal kehidupannya kan bukan seorang ulama. Dia lebih identik dengan sastrawan. Sama je Buya Hamka. Buya Hamka sendiri merasa ambo sona jadi buya aku setelah tahun 40-an. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu mungkin penulis, sastrawan, budayawan. Jadi Buya Hamka mengarang cerita di bawah lindungan Ka'bah. Itu kan judulnya rancak. Isinya kan pacaran. Waktu itu kan Buya Hamka lun buya lah. Ya, Buya Hamka waktu itu umur beliau 23 tahun baru. Maksudnya karangan-karangan lain, tapi setelah beliau mendalami Al-Quran, setelah Indonesia merdeka, disitulah Buya Hamka itu menampakkan identitas selaku seorang ulama. Baru benar-benar beliau hayati kehidupan beliau selaku seorang ulama. Apalagi setelah beliau di penjara, setelah mengkhatamkan Al-Quran 150 kali lah, banyak macam kitab tafsir ya. Di situ beliau semakin Qurani. Disitulah Buya Hamka barangkali menemui apa yang ditulis oleh Said Qutb itu ya. Kan saya kata Qutb itu digantung ya di akhir hayatnya. Muqaddimah dalam tafsir fi zilalil Quran, al-hayah fi zilalil Quran ni'matun la ya'rifuha illa man zaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Tidak ada yang akan merasakan nikmat hidup di bawah naungan Al-Quran illa man zaqaha, kecuali orang yang betul-betul merasakannya. Ya, nikmatun ya, sebuah kehidupan yang akan memberkahi umur, yang akan mensucikan umur, yang akan menjadikan hidup itu bermakna. Jadi kehidupan awak akan ada artinya di sana awak dekat dengan Al-Quran. Kehidupan awak itu akan terarah di sana awak banyak menghayati Al-Quran, menggali makna Al-Quran, karena awak meyakini Al-Quran adalah pedoman hidup. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Allah menegaskan, sungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah ke jalan yang lebih lurus, ke jalan yang lebih tepat. Semoga awak yang hadir diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami Al-Quran, menghayati Al-Quran dan hidup di bawah naungan Al-Quran. Wak rasa kalau hendaknya walaupun tak akan mirip dengan Buya Hamka, minimal mendekati. Walaupun tak akan sama jo Said Qutb, minimal wak rasa kalah hidup bersama Al-Quran dengan membacanya, menghayati, membaca terjemahan dan menggali tafsir. Semoga Allah memberi taufik, memberi hidayah, apa yang awak cita-citakan itu bisa terwujud hendaknya. Dan nama minta maaf atas segala kekurangan selama mengisi pengajian, termasuk masalah i'tikaf, termasuk pelaksanaan ibadah selama di Islamic Center. Kerana saja ada Islamic 18 Februari 2018 sampai kini amanah selaku imam besar mengawasi masalah